Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngaji ID dimanapun berada, kami kembali dalam tema-tema yang sangat luar biasa, yang dimana memang kita ketahui bersama bahwa yang lagi viral adalah tentang vasektomi. Apaan tuh? Apa itu? Yang dimana itu vasektomi adalah yang membuat laki-laki atau pria itu tidak bisa mempunyai anak. Hah? Nah, dengan cara dioperasi kayak gitu. Operasinya gimana operasinya? Operasinya diputus saluran dari reproduksi lelaki itu. Bagaimanakah di dalam Islam? Gimana? Diputus anunya. Saluran pada reproduksi laki-laki itu, jadinya dia itu tidak bisa memiliki anak atau bahasanya itu dibatasi anaknya gitu. KB yang permanen. Apakah boleh dalam Islam? Walaupun di pemberitaan itu vasektomi itu bisa dikembalikan lagi seperti semula disambung lagi. Tapi apa dampaknya kayak gitu? Itu kan alat vital yang dimana itu ketika sudah dikoyak, disilet gitu ya kan, dioperasi. Emang dipotongnya di situ ya? Iya, itu ada yang namanya serat-serat yang dimana itu diantara lereng itu ada yang iya yang itu kan, yang laki-laki itu diambil seratnya itu. Oh gitu. Iya, Masa sih? Ngeri amat. Ngeri banget. Maka itulah ya, boleh nggak tuh di dalam Islam? Dan Ya kalau kayak gitu, waduh bahaya itu Pak. bahaya ya. Kenapa? Karena memang suatu kebijakan itu kalau misalkan melanggar syariat Islam tuh ya boleh ditolak dong berarti. Jadi menurut antum gimana? Kebijakan apa tuh? Jadi kebijakan apa? Kalau misalkan mau nerima bansos atau apa yang berkaitan dengan ekonomi gitu kan, persyaratannya harus vasektomi bagi pria. Jadi vasektomi itu KB. Cuman yang caranya dioperasi itu diambil. Dipotek. Iya. Enggak, bukan dipotek, dia tuh diambil seratnya itu kan, dicongkel seratnya itu, terus seratnya itu digunting, terus yang itu kan dia nggak nyatu tuh kayak saluran kecil, ditutup saluran yang itu reproduksi laki-laki itu ditutup. Oh gitu beneran iya, itu. Aduh. Betul, terus dimasukin lagi, dilem kayak gitu. Katanya kalau misalkan itu kalau mau punya anak lagi bisa disambungin lagi, tapi kan gimana gitu kan, kayak gitu. Jadi menurut antum gimana? Oh jadi vasektominya kurang paham lah saya, gimana caranya, apa dipotong apa di. Iya, karena kan anak lihat tutorialnya. Tutorial vasektomi. Iya. Oh gitu caranya ya. Ngeri banget gitu. Ngeri sekali. Iya. Ya jadi memang awal mulanya gimana sih itu kebijakan pemerintah ya? Iya, walau alam salah satu gubernur itu. Gubernur mana itu? Jawa Barat. Gimana sih? Ya. Iya. Kalau dalam Islam itu sebenarnya KB itu boleh kan? Boleh, cuman maksudnya bukan memotong secara permanen. Jadi kalau memotong permanen, alat reproduksi dipotong secara permanen itu hukumnya haram karena telah menyelisih fitrahnya manusia, melanggar fitrahnya manusia kan bereproduksi, bisa bereproduksi. Tapi kemudian kalau dipotong itu namanya melanggar sunatullah, hukumnya haram. Gitu. Kalau mau KB sebenarnya bisa pakai cara lain. Gitu. Kalau dalam laki-laki bisa KB dengan cara lain seperti apa? Laki-laki bisa, yaitu misalkan Minum obat gitu. Tapi umumnya kalau ini kan sebenarnya perempuan ya. Iya, makanya kan meskipun laki-laki juga bisa. Bisa, cuman jangan sampai ke bentuk permanen gitu loh. Ya, kalau permanen kan berarti
tidak akan bisa selama-lamanya gitu. Kalau membatasi misalkan kita pengen punya anaknya di jeda 3 tahun nggak masalah. Jadi itu namanya KB bukan untuk memutus rantai reproduksi manusia tapi KB untuk ya interval ya mengatur Jeda jarak gitu antara antara anak satu dengan anak yang kayak lain gitu, itu iya, iya. para ulama diperbolehkan. Tapi Dalil tetap ada kan, tidak apa ibarat kata tuh berhenti permanen gitu, tetap ada kan Bisa. nanti entah nanti 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi gitu Ya, jedanya kan, jadi tidak permanen gitu. Berarti nggak boleh ya? kalau Haram. permanen nggak boleh, kalau yang nggak permanen itu diperbolehkan. Jadi kalau mau Iya, KB iya, iya. ya boleh-boleh aja sebenarnya, tapi jangan sampai dipermanenkan. Seperti kalau tadi dipotong uratnya itu Bukan kan urat, ngeri. tapi sarafnya yang warna putih itu saraf Saraf warna putih. Iya, Iyalah kalau pokoknya. uratnya beda kan. Kalau urat itu bisa mati, mati rasa dia Tapi ada tetap masih berfungsi itunya. bisa Nah, bisa, tapi kan dia nggak bisa ngerasakan keluar itunya. lah gimana Iya, caranya? sesuatu makanya kayak gitu. Kalau alam, kalau yang anak tahu sih cuma kan anak kan pengen tahu ya gimana tuh Cari tahu terus. nanti kayak gitu. Tapi kalau misalkan dampaknya gimana tuh anak nggak tahu kayak gitu. Sesungguhnya masalahnya di mana sih? Kenapa tiba-tiba ada seorang pemimpin suatu daerah membuat program itu? Kenapa alasannya? Ya mungkin setiap pemimpin itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda kan gitu. Jadi Iya, kalau maksudnya kok timbul kebijakan itu awalnya gimana? walau Apa yang alam, terjadi dengan masyarakatnya? apa ya? Mungkin karena kebanyakan orang atau gimana? Kebanyakan orang terus jadi Walau alam. kebanyakan orang terus jadi miskin. Nah, itu banyak anak malah miskin mungkin. Tapi kenapa di Jawa Barat aja kan kayak gitu? Ya kan Gubernur Jawa Barat. Iya, nauzubillah ya. Sebenarnya nggak boleh juga yang lain. Jadi kalau faktornya urusan kemiskinan itu solusinya ya bukan mempersedikit anak sebenarnya. Misalkan oh ini gara-gara orang miskinnya banyak, orang miskin tapi anaknya banyak, maka orang miskin harus di Putus vasektomi vasektomi. ya. Sebenarnya itu kebijakan yang tidak tepat bagi seorang kepala daerah. Seharusnya Harusnya gimana? untuk menangani kemiskinan itu dicari akar masalahnya. Seperti Sebabnya contohnya kenapa penduduk Jawa Barat misalkan miskin-miskin. Ya, padahal sumber dayanya banyak, misalkan anak mudanya juga banyak, tapi rata-rata mereka pengangguran misalkan. Itu berarti kan kejadian itu adalah sistemik ya. Kemiskinan yang terjadi di setiap daerah itu bukan disebabkan karena faktor banyaknya anak, tapi karena faktor tidak meratanya lapangan pekerjaan. Ya, anak-anak muda yang udah lulus SMA, SMP, nggak sekolah lagi atau nggak lanjut sekolah, mereka nganggur. Tapi walaupun mereka nganggur kan mereka tetap tumbuh kan, tetap dewasa, akhirnya nikah akhirnya punya anak akhirnya miskin, ya kan, karena nggak sekolah, nggak kerjaan juga mungkin gajinya kecil. Berarti kan ini masalah pemerintah terkait dengan kemiskinan. Nah, kalau kemiskinan dicari akar masalahnya, ternyata akar masalahnya adalah sistemik. Jadi pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakatnya, sehingga masyarakat jadi pada miskin, nggak punya duit, nggak kerja, gitu. Jadi solusinya buka lapangan pekerjaan, gitu. Kalau sekarang, kalau solusinya jadi vasektomi, itu nggak nyambung sebenarnya, karena manusia itu punya rezekinya masing-masing. Jadi Allah menciptakan manusia, bahkan menciptakan binatang-binatang melata sudah disediakan rezekinya. Ya, semuanya baik yang nampak maupun nggak nampak itu Allah sudah jamin rezekinya. Ya, bukan masalah gara-gara anak banyak rezekinya jadi sedikit gitu sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya pemerintah itu harusnya menyediakan lapangan pekerjaan, bukan malah bukan malah di vasektomi
gitu. TKB secara permanen agar nggak punya anak gitu. Jadi memang di dalam pandangan Islam itu gimana? Jelas haram kan, karena kan memutus ya. Kalau permanen Memutus angka yang haram, haram ya. permanen haram. Sebagai seorang pemimpin harusnya kebijakannya harus bijaksana gitu. Kenapa sekarang banyak kemiskinan? Karena negara kita menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Kapitalis itu jadi yang punya modal, yang berkuasa, yang bisa memiliki uang banyak itu hanya orang-orang yang punya modal, namanya kapital. Ya, kapitalis itu pro-nya kepada pemodal, atau bahasa kerennya muncul belakangan adalah oligarki. Jadi kekayaan alam yang ada di negara kita dikuasai oleh oligarki segelintir orang. Tidak terjadi keadilan. Padahal ya kalau kita umat Islam itu sebenarnya punya yang namanya sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisnya sekarang gitu. Kalau kapitalis kan tadi pasar bebas. Ya siapa yang punya modal banyak dia akan menang, yang punya modal sedikit dia akan kalah. Ya, kerjaan juga dikasihnya kepada orang dalam saja, nggak adil. Tapi kalau sistem ekonomi Islam itu membagi-bagi pos-pos sesuai dengan porsi yang diizinkan oleh Allah SWT dengan syariatnya. Contoh, dalam Islam itu ada 3 kepemilikan, ada kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara, bagi-bagi. Tidak boleh kepemilikan umum dimiliki oleh individu, bahkan dimiliki oleh negara juga nggak boleh. Ya, kepemilikan individu tidak boleh diambil paksa menjadi kepemilikan negara, nggak boleh. Jadi ada posnya. Kepemilikan individu itu dari mana? Dari bekerja, bisnis, usaha, warisan, hadiah, dan barang temuan dan sebagainya. Kepemilikan umum itu milik umum semuanya, yang dimiliki dirasakan oleh rakyat banyak, seperti jalan, air gitu ya. Air, laut, hutan, tambang. Itu sebenarnya milik umum, milik masyarakat Indonesia semuanya, tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang atau perusahaan. Nah, fakta sekarang kan tambang-tambang dikuasai perusahaan, hutan dikuasai perusahaan, laut juga sekarang ada yang dipagerin, ya kan, dikuasai perusahaan. Itu sebenarnya melanggar, kalau dalam Islam melanggar aturan Allah. Efeknya ya kayak sekarang, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Dalam Islam gimana? Itu kepemilikan umum itu dikelola negara, nanti hasilnya dikembalikan kepada masyarakat umum. Jadi balikin semua itu, keuntungan kasih ke rakyat, dibagi rata gitu, maka rakyatnya menjadi sejahtera. Ya nggak bingung-bingung lagi, banyak anak juga nggak takut gitu. Malah justru Rasulullah SAW itu menganjurkan banyak anak. Ya, kata Nabi, tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahlah oleh kalian perempuan-perempuan yang ya banyak anak atau subur, kemudian yang mencintai, yang memberikan kasih sayang gitu. Fa inni mukasirul anbiya'i yaumal qiyamah, kata Nabi, aku ini adalah orang yang nanti berbangga-bangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat nanti. Berarti Rasulullah menganjurkan banyak anak gitu, bukan malah dibatasin karena takut miskin. Ya, takut miskin itu adalah tradisi jahiliyah, orang jahiliyah zaman dulu gitu. Terus kemudian pemilikan negara bisa memiliki barang-barang atau properti ya sesuai dengan aturan syariat, ya, seperti tanah milik negara atau barang-barang sitaan, pajak, itu bisa gitu. Nah, kalau sekarang dimiliki sama individu semua, ya rakyat miskin lah. Iya, karena memang kaya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, pemerintah harusnya paham gitu. Kalau pengen rakyatnya sejahtera, terapkan syariat Islam. Iya. Jadi memang pada dasarnya itu kebijakan seperti itu tuh sebenarnya dalam tanda kutip itu haram, nggak boleh ya. Dosa itu. Dosa. Sedangkan kan kalau bansos itu kan masa setiap kan berulang-ulang kan setiap bulan
Masa setiap bulan harus kayak gitu? Setiap bulan harus kayak gitu kan nggak mungkin kan? Bansos setiap bulan? Bukannya bansos setiap bulan atau gimana? Setiap tahun? Nggak tahu ya, saya Setiap tahun. nggak pernah dapat bansos. Enggak, soalnya. intinya kalau misalkan bansos itu kan bantuan sosial, Anda juga kagak. Maksudnya kan Anda cuma nanya kalau misalkan bansos itu kan misalkan sebulan sekali dapat masa harus Biasanya 3 bulan sih kalau nggak iya, salah. iya misalkan 3 bulan nih ya, contohnya 3 bulan sekali. Ya, berarti selama 1 tahun 3 kali operasi dong. Ya bukan. Maksudnya gimana itu? Operasinya Awalnya sekali aja. doang. Oh Kocak. gitu. Lama-lama dipotong itunya. dong. Astagfirullahaladzim. Iya, jadi memang di sisi lain itu ada ya ormas atau organisasi Islam juga menentang itu nggak boleh kayak gitu. Oh, orang Islam harus nentang. Iya, vasektomi kan itu nggak haram. boleh. Iya haram. Karena apa? Karena dalilnya itu lebih baik Allah yang nolong gitu. Maksudnya Allah tuh pasti menolong hambanya kalau hambanya yang berusaha kayak gitu. Maksudnya ibarat kata itu walaupun nggak dari uslub itu, dari bansos itu, insya Allah yakin Allah tuh akan menolong hambanya kayak gitu. Ya, kalau masalah rezeki jangan khawatir. Iya, jangan khawatir. Makanya kalau menurut itu ekstrim nggak sih kalau kayak gitu kan ibarat kata Ekstrim. nggak kebayang gitu. Jawa Barat kan luas, ya kan? Iya, luas banget. Gimana tuh? Dari sini Bekasi Eh, sampai sono, Tasik, iya. Ciamis, Ah, Banjar malah. Wah, luas Banjar, banget itu. banyak banget kan, luas banget kan. Apalagi kemiskinannya juga banyak. Banyak. Yang dikhawatirkan itu, ya sudahlah, kayak gitu. Di ibarat kata itu tanda kutip ya, maksudnya antara mempunyai anak sama dapat bansos itu kayaknya kayak nggak relevan atau gimana sih? Kan kalau anak kan bukannya anugerah ya, bukannya kalau misalkan hanya beras kayak gitu-gitu nanti habis. Kalau anak kan terus kayak gitu ya. Ya, anak anugerah. Iya, jadi memang mungkin setiap orang memiliki kebijakan masing-masing. Tapi kan harus ada itunya dong. Seharusnya kalau menerapkan segala sesuatunya itu harus ada pertimbangan yang matang kayak gitu. Ini kalau misalkan ini dampaknya gimana gitu. Kalau misalkan di dalam Islam itu haram nggak boleh, ya udah nggak boleh kayak gitu. Permasalahannya sekarang tuh halal haram tidak dijadikan patokan. Itu dia. Ya, yang jadi patokan adalah untung dan rugi. Itulah ciri-ciri ekonomi kapitalis, negara kapitalis yang dijadikan rakyat dijadikan sebagai konsumen, sebagai objek ya kali ya, kelinci percobaan atau gimana ya? Iya. Kan tanda kutip. Nah, coba nih kalau di vasektomi kayak gitu, kan gubernur ganti setiap 5 tahun. Nanti beda lagi. Nanti 5 tahun lagi ganti lagi. Kebijakannya gitu ya. Giliran pengen punya anak, operasi lagi, tapi kan bayar sendiri. Iya, Mahal lagi. disambung. Kalau sekarang kan gratis ya. Iyalah. Nah itu Malah jadi orang mungkin miskin jadi ribet. malah nggak tambah punya anak. miskin. Iya, kayak gitu. Malah jadi nggak punya anak terus. Iya. Ya jadi ya Allah, semoga kita semua dilindungi dari hal yang seperti itu ya. Amin. Karena memang berkumpul dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, taklim dimanapun berada, ustadz ya siapapun itu ya, selagi dia menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu kita dengarkan kayak gitu. Iya. Maka untuk itu kita tuh jangan ngikut aja gitu. Kita lihat dampaknya gitu, dampak berikutnya. Ya itu mungkin ya. Jadi sobat AMJ, sobat ngaji ID dimanapun berada gitu kan. ya harus lebih selektif lagi ya di dalam pemberitaan atau di dalam yang kita dengar kabar-kabar dan sebagainya. Jadi di sini di podcast ini bukan berarti kita mengadu domba dan sebagainya, enggak ya, karena apa, kita memang untuk gitu ya, untuk menyuarakan kebenaran aja ya kayak gitu ya, bukan berarti kita yang paling benar juga, enggak kayak gitu. Di ibarat kata itu sampaikanlah walau satu ayat kayak gitu.
ya yang kita tahu. Baik, mungkin itu saja sobat ngaji ID dimanapun berada. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang ditanyakan bisa di komen di bawah ya. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.